Ya, Rivaldi Susulangka Saka ajukan PK. Itu yang akan menjadi topik pembahasan kita malam hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Prof. Gayus, apa kabar, sehat, Prof? Baik, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Pak Beni Mamoto, Ketua dari Harian Kompolnas. Pak Beni, sehat juga Pak Beni? Sehat. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum dari Rivaldi, Kak Cindy Sembiring. Selamat malam, Kak Cindy. Selamat malam. Dan juga tentunya ada Bang Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal. Bang Farhad, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Prof. Gayus, selamat malam Pak Beni, selamat malam Cindy. Oke, Kak Cindy, sebenarnya inti yang dipersoalkan dalam permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Rivaldi ini apa? Apakah terkait dengan tidak ada sangkut pautnya Rivaldi dalam kasus kematian Vina dan Eki karena Rivaldi itu bukan Andika? Ya, baik, terima kasih. Kami akan tetap bertahan pada argumen kami yang pertama ya. Dalam setiap statement kami muncul itu selalu menyatakan bahwa adanya suatu kesalahan dalam pembuatan BAP ya kan, yang dibuat oleh pelapor yaitu Pak Rudiana yang menyebutkan Rivaldi itu Andika. Sebenarnya penyebutan Andika itu kan sudah di awal ya pada saat Pak Rudiana melakukan pelaporan. Setelah itu akhirnya saksi mahkota ya kan, yang dimana kelima orang itu adalah saksi dari Rivaldi, dan Rivaldi juga saksi dari kelimanya kan gitu. Ya selalu menyebutkan semuanya diurut itu adalah namanya Andika. Nah itu baru berubah itu pada saat adanya saksi yang bareng dengan kejadian itu si Liga Akbar yang sudah menyebutkan namanya Rivaldi. Oke, itu yang menjadi inti persoalan dalam permohonan PK ya dari Rivaldi. Pak Beni gimana nih? Jadi Rivaldi itu bukan Andika kalau dari pihak Rivaldi mengatakannya. Seperti apa kemudian Pak Beni melihatnya dalam proses bekerja pihak kepolisian ini? Kalau kami melihat di sini masalah kecermatan ya. Kecermatan karena penyidik ketika memeriksa ya untuk mendalami, ketika disebut satu nama itu harus dipastikan identitasnya, bahkan sampai aliasnya. Jadi namanya A alias ini dan itu disebut semua. Kemudian juga tentunya didukung dengan identitas yang ada di KTP, sehingga secara pasti orang ini identitasnya seperti ini. Nah kami melihat di sini di BAP yang ada, bahkan sampai di pengadilan pun ketika diuji, kenapa tidak konsisten. Nah ini tentunya menjadi masalah tersendiri. Sehingga ada celah untuk dilakukanlah upaya-upaya untuk nanti katakanlah ini sebagai temuan, sebagai kalau dari pihak lawyer mengatakan ini sebagai novum. Tetapi nanti kan masih diuji di persidangan, apakah itu masuk novum atau tidak. Tapi kami mencermati dalam banyak hal, masalah kurang cermatnya ini terlihat sekali. Tidak konsisten, kemudian tidak didalami. Kami kalau sebagai pemeriksa dulu, ketika seseorang menyebut satu nama, kami kejar. Dari mana kamu dapat ininya, sehingga nanti kami cek, terkonfirmasi betul, bahkan KTP-nya dapat, maka BAP ini selanjutnya bunyinya pada awal belum, tetapi BAP lanjutan sudah langsung terkonfirmasi bahwa yang dimaksud itu adalah ini, identitas ini, NIK-nya ini, alamatnya dan sebagainya. Oke, jadi itu yang dicermati ya Pak ya. Betul. Poin pencocokan data itu Betul. menjadi satu hal yang esensial Betul. di awal pemeriksaan. Bang Farhad, kemarin Jumat ini JPU sudah menolak seluruh permohonan PK dari Saka Tatal. Dikatakan bahwa terlihat adanya tidak konsisten. Kemudian ini bukan novum baru karena sudah tertera di tahun 2016. Seperti apa? Jadi kan gini, intinya PK yang kita ajukan ini kita tidak mengakui adanya kejadian pukul memukul itu, bahwa itu adalah kecelakaan murni. Kalaupun ada mengatakan itu hanya penambahan kalimat bahwa kalau keterkaitan Saka Tatal hanya memukul satu kali, kok dia tidak terlibat di TKP kedua ketiga, dari mana penggunaan pasal 340 tersebut. Nah tapi jaksa penuntut umum seolah tidak konsisten. Dia beda yang kutipan tentang putusan pertimbangan hakim yang kita ambil dengan
dengan kalimat itu bahwa memang Saka Tatal tidak berada di TKP pada saat kejadian dan dianggap salah tangkap lah kira-kira seperti itu. Nah, saya bacakan kembali ya. Inti daripada hal yang mengejutkan saat itu bahwa unsur 340 tidak terpenuhi karena memiliki unsur subjektif, perencanaan, motif. Masih ada 3 daftar pencarian orang, ya, Andi, Dani, Peggy alias Peron yang fiktif dan tidak ada. Bahwa keterangan Saka yang disampaikan berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan diperoleh dari hasil penyiksaan. Nah itu, ini catatan. Nanti kita akan hadirkan saksi dari tokoh hak asasi manusia juga pada hari Rabu nanti. Bahwa keterangan anak Saka Tatal disampaikan pada berita pemeriksaan tahap penyidikan diperoleh dari hasil penyiksaan. Bahwa penyidikan dilakukan kepolisian Kota Cirebon melanggar ketentuan yang berlaku atau non prosedural. Ya, kemudian bahwa itu aja yang saya sampaikan dulu. Kemudian jaksa kan ini kan kasus menarik ketika polisi yakin Peggy itu benar Peggy, ternyata Hakim Eman Sulaiman mengabulkan pra peradilan membebaskan Peggy. Oke. Nah, dan kita mengirim surat juga perlindungan hukum kepada Jaksa Agung. Nah, kemudian kepada Jaksa Agung. Kemudian jaksa ini sepertinya masih terpengaruh dan tidak terpengaruh dengan kejadian hasil saat ini. Di mana kita menganggap jaksa tidak melakukan eksaminasi terhadap putusan ini, gitu. Masih menggunakan hasil yang lama, jadi tidak ada perubahan. Tidak melihat perkembangan terakhir dengan bebasnya Peggy. Oke. Oleh karena itu, rencana Senin kami akan melaporkan jaksa-jaksa yang menuntut mereka tinggi, ya, ke Kejaksaan Agung, ke Dewan Pengawas atau Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk diperiksa. Mereka menuntut orang berdasarkan bukti-bukti yang minim, bahkan tidak menghadirkan saksi penting yaitu Aib dan Dedi hanya berbicara sumpah saja. Kemudian mereka hanya bangga ketika hakim menjatuhkan hukuman berat kepada seluruh terpidana. Baik. Nah, jadi tidak ada sedikit nilai perubahan yang disaksikan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Itu aja. Oke, baik Bang Farhat. Prof Gayus, lalu bagaimana kemudian MA mengolah perkara ini, mengambil keputusan dalam peninjauan kembali yang diajukan baik oleh Saka Tatal maupun juga Rivaldi sejauh ini? Jadi kalau kita lihat tujuan PK atau peninjauan kembali sebagai instrumen hukum, itu didasarkan kepada memberikan hak asasi manusia. Itu utamanya, sehingga hak ini melekat di kehidupan orang. Kalau dia bersalah, dia harus dihukum. Tetapi kalau dia tidak bersalah, harus dibebaskan. Nah, mengenai PK ini disyarat 3 hal. Yang pertama, kalau ada bukti baru, keadaan baru, itu mungkin bisa merubah apabila keadaan ini sebelumnya tidak pernah dipersoalkan di sidang-sidang pemutus perkara. Sehingga kalau saja ketika itu dibahas mungkin tidak dihukum. Kedua, adanya pertentangan putusan atau bukti. Tapi bagi saya mungkin yang satu lagi adalah mengenai ada kelalaian hakim yang nyata. Yang kedua ini terus tiga-tiga dibatasi dengan waktu itu secara administratif peradilan. 180 hari sejak ditemukannya bukti baru. 180 hari sejak diputuskan perkara ini dan telah sampai beritanya kepada yang bersangkutan. Dua-duanya begitu. Yang dua ini saya melihat waktunya sudah lewat ya kalau saya hitung. Jadi satu-satunya celah untuk bisa merubah karena temuan keadaan baru itu ya di novum. Novum ini akan dipelajari juga nanti di pengadilan pertama di mana putusan diputuskan. Pengadilan setempat itu disebut sebagai yudek faksi, peradilan fakta. Nah di sana akan diolah dulu dalam waktu 14 hari ketika menerima permohonan ini, ketua pengadilan setempat harus membentuk majelis. Nah di tempat itu hanya diberi waktu 30 hari, harus sampai ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung masih ada satu lembaga lagi yang bernama Badan Penelaah.
ditelaah lagi itu tentang waktunya, syarat-syarat PK, baru ke Hakim Agung yang memutus perkara PK ini dalam bentuk majelis ditentukan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Seperti itu mekanismenya. Jadi cukup panjang ya Prof ya mekanisme yang harus ditempuh ya? Iya, kalau di Mahkamah Agung waktunya susah ditentukan, tapi tadi itu 14 hari, 30 hari itu wajib sampai di Mahkamah Agung. Oke, nah nanti kira-kira putusannya ini bisa mengabulkan atau kemudian mengubah hukuman atau seperti apa tuh Prof? PK itu tidak bisa menambah hukuman, tapi bisa mengurangi, bahkan bisa membebaskan. Kalau memang terbukti syarat-syarat itu terpenuhi. Bukti baru seperti apa? Ya, saksi merubah keterangan itu hak ingkar, hak diam itu dilindungi. Tetapi kan ada semua kaitan-kaitan yang akan digunakan secara instrumen hukum untuk bisa menjelaskan. Seperti bukti. Bukti ada dua kan. Bukti barang bukti dan syarat bukti yang memang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ada dua bukti yang akan dipadukan nanti. Oke. Seperti itu. Jadi banyak juga yang perlu dilalui ya. Tetapi kalau yang dilalui cukup beralasan memang ini bukti baru, ya itu tentu dan banyak dibebaskan. Oke, baik Prof. Termasuk kita juga ingin tahu kalau kemudian Rivaldi mengajukan peninjauan kembali, memang bukti apa yang kemudian sudah dimiliki Kak Cindy oleh teman-teman untuk bisa menjadi novum baru dalam kasus ini. Kami akan hadirkan perbincangan lebih lengkapnya nanti untuk Anda pemirsa usai jeda.